Bab 1008. Kaisar Iblis Jueri. Komik Xiong sengaja berteriak agar menarik perhatian prajurit pelindung yang berada di langit sekitar. Brengsek ini, aku pasti akan membunuhnya. Eric Kin baru terbang sejenak, di langit langsung muncul beberapa aliran cahaya terbang ke arah dia. Dia pun menyipitkan mata, mendadak menambah kecepatan, berubah menjadi aliran cahaya. Sekejap mata tiba di tepi ujung istana. Kak Eric, kamu tidak perlu peduli dengan aku, kamu cepat kabur. Ekspresi Finayu sangat lemas, di wajahnya dipenuhi bekas air mata. Setelah ditangkap dia pasti menerima banyak penderitaan. Dia melihat Eric Kin menurunkannya, dia dengan tidak tega berkata, "Aku tidak memiliki kultivasi, hanya bisa membebani kamu dengan ayah. Sebenarnya aku sudah berpikir, jika mereka menyiksa aku akan bunuh diri." Melihat prajurit pelindung formasi yang banyak di udara, Finayu meskipun masih kecil juga mengetahui bahwa masalah ini sudah menjadi besar. Eric Kin sebagai manusia, jika sekarang tidak kabur dari istana yang dipenuhi dengan kultivator klan iblis, mungkin tidak akan ada kesempatan kabur lagi. Kamu dan aku akan baik-baik saja, tenang. Nanti aku akan membuka formasi ini, kamu langsung kabur, aku sudah mengabari ayah kamu untuk menyambut kamu di luar. Kamu. Finayu dengan erat menarik lengan Eric Kin. Nanti aku juga akan pergi mencari kalian. Eric Kin tersenyum, dia berjalan ke tepi formasi, lalu menggerakkan Reiki murni alam semesta. Di saat kedua kali membunyikan pejuang kebanggaan, Eric Kin juga mendapatkan Reiki murni yang lebih banyak, karena merupakan benda langka, dia juga jarang menggunakannya. Namun kali ini, berhadapan dengan formasi yang dibentuk oleh Kaisar Iblis, waktu juga tidak banyak, dia pun menggunakannya. Di bawah bantuan dari Reiki murni ini, pemahaman Eric Kin terhadap formasi ini juga semakin cepat. Seketika, Eric Kin mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke formasi. Tiba-tiba, seolah-olah sebuah batu terlempar ke permukaan danau yang tenang, seperti lingkaran riak air. Satu gerakan Eric Kin ini membuat formasi itu terus bergetar, dan celah berbentuk cincin muncul, kemudian terus membesar. "Cepat keluar," kata Eric Kin. Finayu menggigit bibirnya, melihat prajurit pelindung terus mendekati, dia pun sangat tidak rela, namun dia juga mengetahui betapa susahnya Eric Kin membuka formasi ini, dirinya juga tidak boleh menyusahkan dia. Setelah Finayu keluar, di belakang Eric Kin muncul sebuah sosok bayangan. Eric Kin pun menghela napas, menurunkan lengannya, formasi ini kembali tertutup. Jika aku mengatakan bahwa sebenarnya aku tidak berminat untuk membuat keributan di istana Kaisar Iblis ini, namun semua ini karena teman kalian yang memulainya, apakah kalian percaya? Kultivator biasa, menerobos tempat Kaisar Iblis ini, hukum mati. Tidak peduli alasan apapun, asalkan kamu sekarang melenyapkan kultivasi sendiri, kami tidak akan membunuh kamu, memberi kesempatan kepada Baginda, kata ketua prajurit pelindung dengan tegas. Melenyapkan kultivasi, maaf aku tidak mungkin melakukan hal ini, kata Eric Kin sambil menggelengkan kepala. Orang yang menantang akan mati. Tiga prajurit pelindung ini dengan tatapan dingin, juga tidak mendengar penjelasan Eric Kin, langsung menyerang. Eric Kin menggelengkan kepala, sepertinya pertarungan ini tidak bisa dihindari. Di waktu bersamaan, di dalam ruang buku di samping gedung istana utama, seorang pria paruh baya berjubah emas sedang berbicara dengan senior tua. Kaisar Iblis, waktu perkumpulan sudah ditetapkan di awal bulan depan. Namun ada beberapa keluarga sekte dunia tersembunyi, ada beberapa yang mulai berkembang. Perkumpulan kali ini, mereka pasti akan menyusahkan kita, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Senior tua ini beralis putih, sangat tua, ekspresinya sangat khawatir. Jika dibandingkan klan iblis dengan kultivator biasa, memang selalu berada di bawah angin. Jika terus saja mengalah, mungkin akan sangat bahaya.
Sangat memalukan. Pria separuh baya menghela napas dan berkata, saat itu Kaisar Iblis Lingri, dalam keadaan yang susah namun juga membawa klan iblis berdiri tegak di pegunungan luas ini. Tapi sekarang generasi penerusnya, setiap generasi semakin memalukan. Nanyu, dengar-dengar kepala keluarga Dong, setelah bergabung menjadi ketua 3 sekte, masuk ke fase pemisah. Setengah tahun yang lalu, keluarga Dong ada pergerakan besar, mungkin sudah mencapai. Senior tua dengan khawatir berkata, dan aku juga mendengarkan bahwa belakangan ini beberapa keluarga dunia tersembunyi sedang mencari cara untuk menghidupkan garis darah kuno. Jika berhasil, maka posisi klan iblis akan lebih bahaya. Kali ini dalam pertarungan antar jenius 2 klan, lawan kita Julio Zhang dan Mason Dong bukan generasi yang bisa diremehkan, juga masih ada Wurto Feng dan Yan Tuo. Jenius seperti mereka ini, kita selain memiliki Kleosi, juga tidak ada orang yang sebanding dengan mereka. Kaisar Iblis Joeri mulai hening. Ini adalah masalah terbesar dalam klan iblis. Di saat masa kakeknya, klan iblis sangat berjaya. Ini hanya lewat ratusan tahun saja. Generasi muda semuanya ditindas oleh klan manusia. Masalah ini nanti baru dibahas. Purnama sayangnya tidak suka membina, jika tidak pasti memiliki bakat yang bagus. Di saat Kaisar Iblis Joeri masih ingin berkata, seketika alisnya berdetak, tatapan mata langsung menebus ke arah yang jauh menatap ke satu arah. Apa yang terjadi? Kenapa formasi pelindung istana diaktifkan? Senior tua Nanyu juga kaget. Mereka berdua terus berdiskusi masalah, sebelumnya juga tidak merasakan hal yang aneh. Ada manusia yang masuk ke istana kita, kata Kaisar Iblis Joeri. Para kultivator biasa benar-benar menjengkelkan dan provokatif. Mereka benar-benar tidak hidup atau mati. Nanyu mendengus dingin. Kali ini berbeda, memiliki kultivasi yang cukup tinggi. Kaisar Iblis Joeri muncul tatapan aneh, lalu mengayunkan telapak tangannya. Seketika ruang hampa ini bergetar, muncul sebuah cahaya. Kondisi di tepi istana langsung muncul di depan hadapan mereka. Di saat Nanyu melihat, 3 prajurit pelindung sudah dihajar terbang keluar oleh Erikin. Mata Nanyu terbuka lebar, belum bisa memercayainya. Prajurit pelindung istana, kultivasi setidaknya berada di fase keilahian tingkat ke-7, juga memiliki pengalaman yang banyak, merupakan pertapa siluman yang memiliki daya serang kuat, malah dengan mudah dikalahkan oleh manusia remaja ini. Sudah dikatakan generasi muda klan manusia sangat kuat, tapi ini kuat sekali. Orang ini Julio Zhang atau Mason Dong? Tanya Nanyu. Bukan, di dalam tubuhnya tidak ada hawa dari dunia tersembunyi. Perkataan Kaisar Iblis Joeri membuat Nanyu kaget lagi. Baginda, apakah perlu menggerakkan formasi untuk memusnahkan dia? Tanya Nanyu. Tidak perlu buru-buru, kita lihat dulu. Kaisar Iblis Joeri sambil tersenyum berkata, sekalian bisa menilai daya serang klan iblis kita. Maaf. Erikin menggelengkan kepala, lalu mengurung kultivasi 3 prajurit pelindung ini. Dan baru saja menyelesaikan semua ini, dari jauh muncul puluhan ribu burung terbang kemari. Di permukaan lantai pun bergetar, ratusan prajurit istana pun terbang ke arah sini. Tidak ada kesempatan kabur. Kepala Erikin sangat sakit, dia mulai terbang ke satu arah. Mau kabur kemana? Kamu manusia, beraninya menerobos istana, pasti akan mati. Segerombolan orang berteriak dari belakang Erikin. Erikin yang terbang, dari belakang muncul tembakan cahaya yang mengarah ke dia, kadangkala juga ada prajurit pelindung yang terbang menghalanginya. Kalau demikian pasti tidak bisa kabur, hanya bisa mencoba cara ini. Piang. Di saat terbang, Erikin mendadak memutarkan kepala, lalu melempar puluhan batu jimat. Batu giok ini di udara mengeluarkan cahaya yang indah lalu meledak, berubah menjadi asap yang tebal.
Benda apa ini? Aku tidak bisa merasakan keberadaan dia. Cepat hilangkan asap ini. Kultivator klan manusia ini pasti ingin menggunakan asap ini untuk kabur. Angin kencang bertiup, dan kabut putih ini langsung dihilangkan oleh beberapa prajurit pelindung. Ketika semuanya kembali normal, mereka terkejut bahwa Eric Kin telah menghilang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.